Jadi teman-teman, intinya dari info saya ini, jika majikan membatalkan atau mengcancel PMI baru dari Indonesia, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umur, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, sebelum saya lanjut video saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman saya yang sudah selalu setia menonton channel YouTube saya, yang sudah like, komen di channel saya, serta subscribe juga. Buat semuanya, pokoknya saya ucapin terima kasih. Dan kali ini saya mau kasih informasi penting sekali kepada teman-teman semuanya yang di Taiwan maupun yang masih ada di Indonesia ya. Oke, informasinya jadi begini teman-teman, yang masih di Indonesia, yang masih proses, saya berharap kalian nggak usah khawatir ya. Jadi kalau misalnya ini, karena gini, setiap hari itu kan banyak yang menanyakan ke saya, banyak sekali di kolom komentar atau mungkin di WA pribadi saya itu menanyakan kepada saya kapan Taiwan boleh proses kembali atau kapan Taiwan dibuka kembali. Jadi pertanyaan ini hampir setiap hari itu ada di kontak saya ya, yang di komen YouTube saya maupun di WA pribadi saya. Jadi karena saking banyaknya pertanyaan yang sama, jadi di video kali ini saya akan jawab ya, semua akan jawab sekarang. Jadi untuk sementara proses ke Taiwan itu belum sampai saat ini ya, sampai detik ini belum ada info terbaru. Jadi belum ada keputusan lagi kapan Taiwan akan dibuka dan apakah ada harapan lagi untuk ke Taiwan. Jadi begini saja ya teman-teman semuanya, untuk kapan dibukanya itu saya pribadi juga nggak tahu. Tapi kalau ada harapan dan tidak, itu pasti saya itu ada harapan pasti saja ya, tapi nggak tahu itu sampai harus berapa lama lagi, setengah tahun ataupun mungkin setahun, saya juga kurang tahu karena semua keputusan kan ada di pemerintah Taiwan juga kayak gitu. Karena bagaimanapun di Taiwan ini juga masih COVID-19 juga masih parah ya. Jadi hanya ini beberapa tempat ya, terutama di kota Taoyuan itu, di sana sekarang lagi rawan zona merah. Jadi banyak sekali warga negara Taiwan yang saat ini menjalani karantina di rumah sakit ataupun karantina mandiri. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan sini, jika kalian mau bepergian ke Taoyuan, alangkah baiknya ditunda dulu, di cancel dulu. Jadi jangan kita main ke sana dulu atau datang ke Taoyuan seperti itu ya. Karena ini juga menjaga kesehatan kita pribadi dan menjaga pokoknya keselamatan orang banyak ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerti keadaan yang sekarang ini, kondisi yang sekarang. Nah, buat teman-teman yang sekarang tinggal di Taoyuan dan sekitarnya, itu saya berharap juga harus tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, tetap menggunakan masker kemanapun perginya, tetap sering cuci tangan dan hindari keramaian ya. Jadi kalau memang yang di daerah sana sekitarnya, kalau memang nggak penting sekali, nggak usah keluar-keluar. Jadi dimanapun ini semuanya ujian dari Allah, kita harus sabar, kita nggak bisa komplain ke siapa-siapa. Jadi nggak boleh nyalahin ke siapa-siapa. Jadi semuanya pokoknya saya berharap harus bersabar ya. Kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena kalau di Taiwan ini penanganan COVID ini sangat disiplin, sangat baik ya. Jadi kalian nggak usah panik, oke? Dan ini saya lanjut informasi kedua ya. Jadi seperti ini ya. Banyak teman-teman menanyakan ke saya, yaitu ke WA ataupun ke komen di channel saya, itu pertanyaannya hampir sama, kapan Taiwan dibuka. Jadi memang belum ada informasi terbaru ya. Tapi begini, beberapa hari ini itu ada majikan ya, ada majikan yang
punya PMI. Kebetulan anak saya ya, jadi Mbak PMI ini sudah kerja hampir 12 tahun karena dia sudah pengen istirahat di rumah karena belum punya anak, belum punya momongan, dan suaminya berharap dia segera pulang kayak gitu karena sudah kangen, udah lama nggak pulang ya. Jadi keluarganya meminta Mbak PMI ini untuk pulang. Tetapi permintaan itu tiba-tiba di-cancel ya, dibatalkan karena ada majikan Mbak PMI ini memohon dan merayu kepada Mbak PMI untuk bertahan dulu sampai penggantinya itu bisa masuk ke Taiwan. Tapi karena majikan ini menunggu Mbak PMI yang dari Indonesia, penggantinya Mbak ini itu sangat lama, hampir ngurusnya udah hampir mau 1 tahun loh ya. Ini nggak bisa berangkat-berangkat dan kabarnya kan ya memang nggak bisa proses seperti itu. Otomatis kan majikan sangat panik ya, kayak gitu. Nah, kemudian karena majikan ini juga sudah cocok sama Mbak PMI, terus pasiennya juga saking cocoknya, jadi Mbak PMI ini pulang mau meninggalkan rumah majikan, mau meninggalkan pasien ini merasa keberatan juga, tapi bagaimanapun dia harus tetap pulang. Hanya saja ya terkendala prosesnya seperti ini. Dan kemudian Mbak PMI ini dirayu sama majikan karena yang dari Indonesia nggak bisa terbang, jadi dia mohon sama Mbak PMI untuk bertahan dulu beberapa bulan maksudnya seperti itu. Nah, itu kemudian kita dari pihak agensi itu berkomunikasi kepada majikan dan Mbak PMI, kalau bisa ya tolonglah bertahan dulu beberapa lama lagi sambil menunggu penggantinya itu bisa terbang. Tapi ya itu dikasih gini ya, jadi antara majikan sama Mbak PMI ini berkomunikasi sendiri. Saya nggak tahu bagaimana awalnya kok sampai-sampai Mbak PMI ini nurut juga sama majikan. Jadi karena ya kasihan sama pasien, kasihan sama majikan, jadi Mbak ini juga nggak keras kepala, nuruti kemauan majikan seperti itu. Dan Mbak ini kemudian menelpon saya, dia bilang oke lah, katanya kasih jawaban oke loh, nggak apa-apa kalau saya bertahan beberapa lama. Tapi Mbak ini juga nggak mau bertahan lama, dan Mbak ini sanggupnya cuman kerja 4 bulan saja. Nah, terus majikan kemudian mengiyakan ke Mbak PMI ini, oke nggak masalah kalau cuman 4 bulan pun nggak masalah, yang penting jangan pulang bulan Februari, bulan depan itu kan rencananya mau pulang, finishnya nanti Februari. Jadi karena Mbak ini kasihan kepada majikan dan pasien, kemudian Mbak ini bisa bertahan. Jadi cuman bertahan sampai bulan April kayak gitu. Nah, tapi permasalahannya nggak segampang itu ternyata. Jadi gini ya, majikan ini sebenarnya sudah memilih penggantinya dari Indonesia, dari PT ya. Kemudian PMI yang di PT Indonesia itu sebenarnya sudah ready, tinggal terbang karena terkendala gelombang kedua yang ditutup beberapa bulan yang lalu itu nggak bisa terbang. Padahal itu tinggal selangkah lagi tinggal terbang, Mbak ini bisa nyampe ke Taiwan. Tapi semuanya ini ujian dari Allah, jadi Mbak ini nggak bisa terbang ya. Jadi masih menunggu di PT kayak gitu. Nah, tapi karena majikan ini menginginkan Mbak PMI yang lama yang masih di Taiwan ini bertahan dulu beberapa hari, kemudian majikan memaksa ke kita untuk meng-cancel, jadi membatalkan PMI yang sudah dipilih beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita menghubungi pihak PJTKI, menghubungi pihak PT sana kalau majikan ini meng-cancel ya, jadi membatalkan PMI yang dipilih di Indonesia itu. Kemudian dari pihak PT sebenarnya juga merasa nggak terima, merasa kecewa ya kenapa majikan membatalkan itu. Nah, pihak PT pun itu tidak hanya diam ya, ternyata dia juga memberi sanksi ya kepada majikan. Jadi begini intinya ya, kalau majikan ini membatalkan Mbak PMI yang ada di Indonesia, nggak dipilih lagi, nggak nerbangkan lagi,
itu ternyata majikan ini kena denda seperti itu. Nah, dendanya ini juga nggak sedikit loh ya. Dendanya ini banyak karena Mbak PMI yang sudah dipilih itu sudah melalui proses dari awal sampai akhir, itu juga sudah membutuhkan banyak biaya. Jadi biaya dari mulai apa saja itu saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya ya. Jadi pertama kali masalah biaya legalisir job ya. Jadi legalisir job, kemudian visa, kemudian SKCK, medical pra dan medical full, kemudian biaya online atau verifikasi, kemudian asuransi pra, kemudian ujian BLK, dan rapid test COVID, swab test PCR, kemudian pengiriman dokumen ke Taiwan, jadi dibatalkan, jadi dokumen harus dikembalikan ke Taiwan. Kemudian ada administrasi dan transportasi. Kemudian ada juga biaya legalisir PK ya. Kemudian ada juga biaya pengiriman dokumen ke Jakarta. Kemudian ada biaya pengiriman itu ya, surat cancel visa. Jadi banyak sekali yang harus dibayar oleh majikan di Taiwan sini, yang harus dibayarkan ke pihak PT. Jadi intinya gini loh teman-teman ya. Majikan yang membatalkan PMI di Indonesia itu didenda oleh PT. Nah, ini ada perincian biaya didendanya apa saja, itu ada perincian. Nah, kemudian ini total biayanya itu hampir 7.900.000 ya, biaya yang harus dikeluarkan pihak PT sampai dia nanti, itu belum termasuk terbang kalau nggak salah. Ya, belum termasuk ke terbang karena ini tiket masih kosong, belum ditulis karena belum terbang ya, belum beli tiket. Jadi biayanya sekitar 7.900.000 itu dikruskan uang Taiwan itu sekitar 15.800 NT. Jadi segitu besarnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini tadi penjelasan dari saya ya. Jadi majikan didenda oleh pihak PT itu sebanyak itu ya. Jadi kalau misalnya semua majikan nggak mau nunggu, nggak betah menunggu, nggak sabar menunggu, itu kalau misalnya mau mengcancel PMI yang sudah dipilih, itu majikan harus menyediakan uang krus Taiwan ya. Jadi sekitar 15.800 NT. Apakah mungkin majikan itu mau mengeluarkan uang segitu banyaknya, sedangkan itu masih didenda, belum nanti mendatangkan yang baru misalnya. Jadi majikan ini harus ngeluarin uang segitu banyaknya. Jadi intinya ya teman-teman, saya rasa nggak semua majikan boleh asal mengcancel PMI yang sudah dipilih. Saya rasa PT itu akan marah ya, karena kalau misalnya di cancel, otomatis kan perjuangan orang PT dan perjuangan Mbak PMI itu kan sudah menghabiskan waktu yang panjang, menghabiskan biaya yang nggak sedikit ya, biaya harus pulang pergi ke PT, biaya dokumen, biaya apa itu selain dikeluarkan oleh PT kan pasti kita mengurus dari kadang-kadang belum punya KK, belum punya akte, belum punya apa, pokoknya itu semua kan harus mengurus juga, mengurus pribadi ya. Jadi dari PMI-nya itu sama PT sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Jadi kalau setiap majikan itu harus mengcancel, itu ya keberatan ya dari pihak PT, dan PMI pun juga keberatan ya, kasihan sekali. Jadi ini solusinya gimana ya? Pokoknya yang sudah proses di PT, saya berharap, saya memohon kepada teman-teman semuanya untuk tetap bersabar dan banyakin berdoa ya.
Jadi pasti ada harapan untuk bisa ke Taiwan lagi. Jadi kalian walaupun masih harus menunggu 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan berapa lama, saya nggak bisa kasih jawaban karena semua keputusan bukan di saya. Jadi ada di pemerintah. Jadi mau menunggu sampai kapanpun, saya berharap teman-teman yang ada di Indonesia untuk selalu sabar dan banyakin berdoa, banyakin gimana ya, cepet dikasih petunjuk lah, cepet kasusnya penyakit COVID ini segera, virus corona ini segera berlalu, segera selesai, segera sembuh semuanya, nggak ada istilahnya ditutup lah, pokoknya bikin pusing ya, semuanya bikin pusing, bikin nggak karu-karuan, stres, depresi. Kalau misalnya udah harapannya udah gimana, tinggal selangkah terus akhirnya harus di cancel beberapa bulan, beberapa lama kayak gini kan, kita sakit hati, kita kecewa. Jadi teman-teman yang di Indonesia nggak usah khawatir. Jadi kalau memang majikan mampu untuk meng-cancel ini, ya dia harus rela loh membayar uang segitu banyaknya. Tapi saya rasa nggak semua majikan seperti ini, karena ini majikan ya memang dia mampu punya uang, jadi dia bisa membatalkan proses ini. Dan sebenarnya dia juga rugi ya, karena dia cuma membatalkan beberapa lama, 4 bulan ya. Jadi bulan 2 dia sebenarnya harus terima PMI yang lama pulang, PMI yang baru datang. Nah kemudian Mbak PMI yang lama ini bulan 4, bulan April aja mau pulang, otomatis kan cuma dipakai ngeluarin uang 15.000 didenda sama PT, kemudian dia harus nanti mendatangkan milih orang lagi, harus bayar lagi, otomatis kan rugi. Jadi kalau majikan seperti ini semua ya nggak mungkin mau ya, karena tahu sendiri kan, orang Taiwan itu mau ngeluarin uang 1 NT aja itu kadang-kadang juga keberatan ya. Jadi pokoknya semuanya tetap harus sabar, digedein sabarnya, itu saja ya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman belum bisa terbang. Jadi tetap berdoa, itu aja intinya ya. Jadi teman-teman, intinya dari info saya ini, jika majikan membatalkan atau meng-cancel PMI baru dari Indonesia, itu majikan akan didenda oleh pihak PJTKI, PT ya. Jadi bukan yang denda itu bukan dari agensi, tapi dari PT sana. Karena yang PMI itu kan datangnya dari Indonesia, dari PT, jadi bukan dari agensi sini. Tapi kalau misalnya majikan itu milihnya dari PMI yang pindahan majikan mungkin di Taiwan sini, itu ya nggak harus mengeluarkan banyak biaya ya. Jadi nggak ada denda-denda kayak gitu, nggak ada. Tapi kalau majikan mau mencari PMI yang ada di Taiwan ini sangat sulit. Jadi kenapa toh kok banyak sekali mbak-mbak yang mungkin ada masalah atau nggak betah, nggak kerasan, terus minta pindah majikan kok nggak segera diproses. Itu sebenarnya bukan berarti dari agensi kalian itu nggak ada respon, bukan. Jadi buat teman-teman, tolong lebih mengerti lagi kondisi yang sekarang ini. Karena kalau kamu nggak kerasan atau nggak betah atau ada masalah di rumah majikan, solusinya itu untuk sekarang atau kapanpun itu sebenarnya bukan pindah majikan. Karena kamu pindah majikan, menghindari dari majikan yang ABCDE ini ke majikan ABCDE lagi, itu sama, pekerjaan semuanya sama kayak gitu. Tergantung kita tuh menjalaninya gimana. Nah, kalau menurut saya bukan solusinya untuk pindah majikan, itu ada solusi. Kita masalahnya di mana, majikan bermasalah atau pasien bermasalah, atau mungkin PMI-nya bermasalah, atau majikan yang bermasalah itu tadi, kita akan komunikasikan baik-baik ya. Jadi sekarang ini yang diperlukan itu komunikasi. Saya juga berharap ada ketegasan dari pihak agensi lain ya, atau penerjemah lain selain saya, maksudnya. Saya juga belum tentu baik, agensi saya juga belum tentu baik ya. Kita berharap saja agensi-agensi yang lain itu juga segera menangani kasus-kasus yang dialami sama Mbak PMI yang ada di Taiwan ini, mungkin dari pokoknya yang bermasalah, kecuali yang pindah majikan karena pasien meninggal, itu sudah beda lagi ya. Tapi kalau misalnya bermasalah di rumah majikannya, yaitu tadi kita butuh komunikasi.
Jadi masalahnya tuh apa? Kita komunikasikan bareng-bareng antara majikan sama agensi sama Mbak PMI atau mungkin sama penerjemah seperti itu. Pasti ada solusinya. Jadi masalah seberat apapun itu pasti ada solusinya. Jadi kalian yang bermasalah ini sementara tolong harus sabar dulu. Jangan buru-buru kalian bilang mau pindah majikan. Karena apa? Pindah majikan itu kalau nggak ada surat persetujuan majikan atau majikan tidak menandatangani surat persetujuan pindah, itu kalian nggak bakal bisa pindah. Mau lapor bagaimanapun tetap keputusan ada di majikan. Kayak gitu ya, kecuali mungkin urgent ya, mungkin yang pelecehan atau penganiayaan atau mungkin sesuatu hal yang sangat sangat berat, nah itu pasti segera ditangani. Tapi kalau misalnya pasien bawel, majikannya pelit, itu masih bisa ditangani, masih bisa diatasi. Jadi kalian percayalah, agensi pasti bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu ya pokoknya harapan saya agen-agen lain juga bisa membantu seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau pindah majikan, itu kan harus ada penggantinya. Nggak mungkin kalian pindah gitu aja. Pasien kamu nanti siapa yang mau menjaga, kayak gitu loh. Jadi pasti majikan ini menuntut ke pihak agensi, menuntut ke kalian untuk menunggu penggantinya. Nah, sedangkan penggantinya saat ini kan susah dicarinya di mana. Di Indonesia nggak bisa masuk, di Taiwan sini yang pindah majikan juga sulit, kayak gitu loh. Jadi kalian pokoknya harapan saya itu benar-benar harus bersabar, gedein sabarnya, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu nuruti egonya kita, seperti itu ya. Itu harapan saya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya berharap informasi saya ini kalian bisa dimengerti ya. Kalaupun saya ngomong saat bicara ini mungkin kok bicaranya diulang-ulang atau gimana, itu saya minta maaf ya, karena manusia pasti punya kesalahan. Jadi saya mohon dimaafkan ya. Itu saja pesan-pesan saya buat teman-teman saya yang ada di Taiwan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat, jaga mood, tetap berdoa. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.